Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online, di mana dari pengungkapan ini polisi berhasil menggagalkan transaksi bernilai 36 miliar rupiah. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya Selasa 17 Juni 2025. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi, didampingi Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak bersama jajaran personel Direktorat Tindak Pidana Siber. Kasus ini berawal ketika ada dua PT yang berinisial PTS dan juga PTJ sedang melaksanakan transaksi ataupun bisnis yang biasa mereka lakukan, di mana ketika ada momen ketika email dari PTS tersendiri itu diretas oleh pelaku agar bisa melakukan ataupun mengarahkan PTJ untuk mentransfer uang dengan nominal sebesar 2 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 36 miliar rupiah kepada PTS dengan alasan untuk melakukan biaya atau membayar bunga yang akan diambil ataupun dikenakan kepada PTJ. Setelah melakukan transfer, PTJ langsung melakukan konfirmasi via telepon ke petinggi dari PTS, dan ketika sudah melakukan konfirmasi dan juga sudah mentransfer uang senilai 36 miliar rupiah tersebut, PTS langsung menolak ataupun juga memberikan konfirmasi bahwa PTS sendiri tidak menerima ataupun mengarahkan PTJ untuk melakukan transfer sebesar 36 miliar rupiah ke rekening yang sudah dituju. Selain itu, tidak pakai lama lagi PTJ langsung melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya, dan tidak butuh waktu lama juga bahwa Polda Metro Jaya langsung mengamankan 2 orang tersangka yang menjadi dalang dari kasus penipuan bernama Business Email Compromise ini, di mana 2 tersangka tersebut berinisial OIO dan juga OCJ, yang mana 2 tersangka tersebut merupakan warga negara Nigeria yang tinggal di Indonesia, di mana kedua peran dari tersangka tersebut antara lain dari tersangka OIO sendiri berperan sebagai eksekutor utama yang mengatur alur dana serta mencairkan uang hasil penipuan. Ia juga membuka rekening palsu dan menggunakan identitas yang diduga dipalsukan. Selain itu, ada tersangka OCJ yang membantu menyiapkan sarana pendukung kejahatan, termasuk pembuatan dokumen pembukaan rekening atas nama perusahaan fiktif, seperti halnya yang sudah dilakukan dengan nama perusahaan Sarana Multi Project. Selain itu juga perlu diketahui bahwa tersangka berinisial OCJ ini juga masih dalam DPO atau daftar pencarian orang dari Ditres Siber Polda Metro Jaya. Selain itu juga dari hasil penyelidikan lebih lanjut, terdapat beberapa barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh petugas, antara lain 4 unit smartphone, 1 laptop, kartu identitas dan juga izin tinggal dari kedua tersangka yang sebelumnya tinggal di Nigeria dan mendapatkan izin menetap di Indonesia. Selain itu juga ada berbagai dokumen pendukung yang digunakan untuk memuluskan aksi penipuan yang sudah dilakukan oleh kedua tersangka asal Nigeria tersebut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan ancaman pidana hukuman hingga 18 sampai 12 tahun penjara. Pengungkapan ini menjadi peringatan penting terutama para pelaku bisnis online. Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk waspada saat melakukan transaksi online di berbagai platform, termasuk di media sosial dan kanal e-commerce. Polisi juga meminta masyarakat untuk melapor jika mengalami atau mengetahui adanya hal mencurigakan dari platform tertentu, bisa melalui layanan call center 110 atau langsung datang ke kantor polisi terdekat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV.